Rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional terus dijalankan Komisi Pemilihan Umum KPU hingga batas akhir pada 20 Maret 2024. Rabu kemarin memasuki hari ke-15, KPU telah merampungkan 21 provinsi. Di Pulau Jawa, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyapu bersih kemenangan di tiap provinsi di Jawa. Kecuali Provinsi Jawa Barat yang belum selesai melakukan rekapitulasi suara, namun kans menang di Jabar terbuka lebar. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jabar di tiap kabupaten dan kota, suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendominasi. Sejumlah kalangan pengamat politik menilai kemungkinan besar partai koalisi pada pemilihan presiden atau pilpres akan kembali maju pada pilkada mendatang. Seperti diketahui, pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan di bulan November mendatang. Kemenangan partai koalisi pengusung Prabowo Gibran di Pulau Jawa tentunya menjadi modal besar maju di pilkada 2024. Lalu, akankah koalisi parpol pendukung Prabowo Gibran mendulang keuntungan kembali dari pilkada 2024 di Jawa? Apakah aroma pemilu 2024 praktik koalisi parpol di pilkada berbanding lurus dengan komposisi koalisi parpol di pusat? Ataukah koalisi parpol di pilkada cenderung mencair? Bagaimana peta kekuatan partai politik pada Pilkada 2024, khususnya di Pulau Jawa? Tim TV One mengabarkan. Usai Pilpres, saat ini mata partai politik seluruh politisi tertuju pada kontestasi pilkada pastinya. Dan Pulau Jawa menjadi target yang paling empuk dan juga menarik untuk disasar dan harapannya disapu bersih oleh partai politik. Berkoalisi adalah menjadi langkah yang memang paling bisa dilakukan untuk meraih kemenangan. Kalau sukses di Pilpres dengan koalisi gemoy mengusung Prabowo Gibran, lantas bagaimana untuk pilkada di Pulau Jawa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Caca. Ya Mas Umam, ini sekarang kita juga telah tersambung ya dengan narasumber kita mulai dari Wasekjen PKB yakni Mas Syaiful Huda, dan saya sedang menunggu Waketum Golkar Bang Ahmad Doli Kurnia. Mas Huda, selamat malam, Assalamualaikum. Malam Mbak, Mas Umam, apa kabar? Baik, Mas Huda, ini saya tampilannya belum saya lihat, mungkin saya akan pastikan dulu ini saya bisa melihat tampilan dari Mas Huda. Mungkin saya minta dari Mas Umam terlebih dahulu. Iya. Ya sederhana saja, sesuai dengan judul saya. Menyala di Pulau Jawa, belum termasuk Jawa Barat, karena memang masih dilakukan. Tapi ketika kemenangan ini begitu mencolok dan menyala untuk Pulau Jawa, koalisi yang mengusung Prabowo Gibran, bisa tidak kita katakan, nggak akan mungkin lah mereka nggak ngambil kesempatan ini, pasti akan diulang di pilkada di Pulau Jawa. Ya, memang bagaimanapun juga hasil perolehan elektabilitas dari Prabowo Gibran di Pulau Jawa memang cukup signifikan. Kita bisa melihat bagaimana basis-basis kekuatan politik yang sebelumnya di 2019 misalnya atau 2014 didominasi oleh partai-partai tertentu, misalnya Jawa Timur itu basisnya PDIP misalnya, tetapi kemudian di Pilpres kali ini betul-betul kemudian justru Prabowo Gibran mampu menyapu bersih dengan angka 65-66%. Lalu kemudian di Jawa Tengah juga mengalami situasi yang sama, meskipun PDIP dengan dominasi yang luar biasa, dan itu adalah kandang PDIP, menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Tetapi kemarin elektabilitas Pak Prabowo justru bisa mencapai sekitar 52-53%. Jauh melampaui Mas Ganjar yang juga notabene gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi ternyata kemudian hanya berpuas diri dengan 30%. Nah, kalau misal kemudian kita cermati yang lain, ada pergerakan kekuatan suara, misalnya di Jawa Barat, ada perubahan situasi di sana, di mana Golkar saat ini tampil begitu perkasa, dia mencapai di angka sekitar 16% lebih. Kemudian kalau misal kita cermati di Jakarta juga ada perubahan dari yang semula dominasi dari PDIP kemudian bergeser ke PKS, lalu juga di Banten relatif PDIP cukup kompetitif di sana, tetapi tetap dibayang-bayangi oleh partai-partai yang lain. Besar kemungkinan Mbak Caca, kalau misal kemudian nanti presiden terpilih
let's say kalau misal kemudian nanti KPU atau penyelenggara pemilu mengesahkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, the newly elected president, maka besar kemungkinan akan ada satu strategi yang mana mencoba untuk mengkonversi strategi lama yang kemarin berjalan di Pilpres untuk kemudian dibawa di Pilkada. Karena bagaimanapun juga, satu, political chemistry sudah terbangun. Yang kedua, dari sisi infrastruktur pemenangan partai, tentu relatif juga sudah terbentuk. Karena dulu asbabul wurudnya itu, mengapa kemudian Pilkada itu diletakkan di 2024 agak dekat dengan Pilpres, itu dalam rangka supaya kemudian tidak terjadi pergolakan di sana. Mohon maaf saya potong, ini karena di sini sudah ada Mas Huda sambil kita menunggu Mas Doli. Apakah memang apa langkah yang terpikirkan untuk PKB dalam konteks pilkada di Pulau Jawa? Masihkah dengan koalisi Pilpres atau beda ini formatnya? Seringkali terkait dengan konteks strategi politik pilkada, itu seringkali mengalami deviasi. Penurunan ya? Deviasi dalam arti begini, bahwa apa yang terjadi di Pilpres agak sulit kemudian untuk dikopi begitu saja, untuk diterapkan dalam konteks dinamika politik lokal. Karena impactnya cukup beragam, meskipun ada beberapa lokalitas tertentu yang tampaknya juga akan terdampak. Misalnya, kalau misal kita bicara PKB itu salah satu kekuatan dominan di Jawa Timur, agak kompetitif selalu dengan PDIP. Tetapi kita juga tahu bahwa keberadaan Bu Hovifah di Jawa Timur tampaknya seolah sudah mendapatkan political guarantee dari Pak Prabowo, dari Mas AHY di Demokrat, dari Pak Zulkifli Hasan di PAN, dari Gerindra. Nah, semua itu tampaknya akan menjadi fait accompli bagi PKB. Apakah PKB akan ikut ataukah justru PKB akan membentuk sebuah koalisi baru berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar di sana. Saya mengucapkan selamat datang juga ini kepada Bang Doli mewakili Partai Golkar dan sudah ada Bang Mas Burhanuddin Muhtadi juga, tapi sekarang saya langsung lempar saja ini ke Mas Huda. Mas Huda, diberikan komentar bahwa koalisi yang sebelumnya apa ya ibaratnya ya, kayaknya die hard banget waktu Pilpres, akan mengalami deviasi, ibaratnya putar kiri putar kanan bisa terjadi ketika konteksnya harus realistis di Pilkada. Pendapat Mas Huda? Ya tentu Pilkada pasti menjadi domain politik yang disikapi berbeda dengan Pilpres ya. Terlebih-lebih pasti menghitung konfigurasi partai-partai di tingkat provinsi masing-masing kalau itu pilkadanya gubernur. Kalau pilkada di tingkat kabupaten kota tentu melihat konfigurasi perolehan kursi atau suara partai-partai di kabupaten kota yang bersangkutan. Nah khusus di Jawa, kita ingin menyampaikan kabar terima kasih kepada semua rakyat di Jawa. Kebetulan PKB menjadi pemenang utama di Jawa Timur dengan perolehan 27 kursi. Disusul PDIP dengan 20 kursi, jadi rentangnya cukup jauh. Nah, tentu terkait dengan Jawa Timur, kami hampir bisa pastikan kita akan bikin poros tersendiri dari poros yang mungkin selama ini sudah mengusung Mbak Hovifah. Dan itu biasa-biasa saja karena kami juga pernah mengusung Mbak Hovifah pada periode-periode pilkada sebelumnya. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa sosok figur baik internal maupun eksternal untuk pilkada pilgub di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, kebetulan kami menjadi pemenang kedua di Jawa Tengah dengan perolehan kursi 21 kursi DPRD provinsi. Yang pertama dimenangkan oleh teman-teman PDIP. Kami sudah agak lama memang menggagas untuk membangun koalisi di Jawa Tengah. Ada salah sosok yang kami ingin dorong yaitu Gus Yusuf. Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Magelang. Sekaligus beliau representasi secara kultural dari keluarga NU di Jawa Tengah. Di Jawa Barat juga luar biasa, kami mengalami transformasi kenaikan suara yang cukup luar biasa. Di Jawa Barat
Nah, tentu kami juga akan menghitung apakah tetap berkoalisi dengan partai yang mengusung koalisi perubahan 01, atau tentu kita juga tetap terbuka untuk membangun koalisi dengan partai-partai yang kemarin berserak untuk mengusung calon presiden wakil presidennya masing-masing. Oke. Jadi prinsipnya kami terus memitigasi dan memastikan bahwa koalisi ini longgar, Mbak. Karena sekali lagi basisnya adalah basis konfigurasi perolehan suara atau kursi di provinsi maupun kabupaten kota. Baik, Mas Huda, menarik apa yang dikatakan oleh Mas Huda. Jadi kalau di Pilpres itu saya bertanya kepada partai politik yang mengusung koalisi dari 3 capres yang kemarin kita sudah berkontestasi. Koalisi kami solid, tapi ketika sudah masuk ke pilkada, koalisi ini longgar, apapun bisa terjadi. Sekarang saya minta tanggapan Mas Burhanuddin Muhtadi. Apakah benar sama seperti Mas Umam di sini, untuk pilkada akan ada deviasi? Akan ada belok kanan belok kiri juga, tergantung siapa tokoh yang akan diusung, Mas Burhan. Iya betul, pola secara umum pilkada punya rumus yang berbeda dengan pola koalisi di tingkat nasional. Tetapi ada 1-2 kasus di mana pilkada mengikuti pola koalisi di tingkat nasional. Nah, temuan saya pilkada serentak tahun 2018. Itu polanya mengikuti pola nasional. Karena sudah masuk dalam nuansa atau suasana atau vibe Pilpres 2019. Tapi di luar itu relatif mereka punya pattern yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Nah, yang lebih menentukan dalam konteks pilkada adalah koalisi yang dibangun didasarkan pada potensi kemenangan seorang calon yang akan diusung. Jadi bandwagon. Jadi itu yang lebih menjelaskan mengapa koalisi itu terbentuk. Karena pilkada dengan pilpres punya kesamaan, yaitu sama-sama memilih pemimpin di level eksekutif. Tetapi persyaratannya kurang lebih mirip. Untuk bisa memajukan calon yang maju di pilkada, partai politik menjadi syarat penting. Meskipun bedanya dengan pilpres, di pilkada masih membuka potensi maju melalui jalur perseorangan. Kalau di pilpres harus melalui partai atau gabungan partai. Tetapi meskipun di pilkada seorang calon bisa maju melalui jalur perseorangan, secara umum dan trennya makin lama makin ke depan ya, itu polanya partai yang lebih menentukan. Terutama sejak syarat maju melalui jalur perseorangan di pilkada diperketat. Itu makin lama partai yang lebih menentukan seseorang untuk maju mendapatkan tiket maju dalam pilkada. Tetapi pola koalisinya lagi-lagi didasarkan pada faktor personality, faktor elektabilitas. Jadi itu yang menjelaskan mengapa calon yang mungkin tidak punya afiliasi dengan partai politik, tetapi kalau elektabilitasnya menjulang, itu partai politik ingin masuk menjadi bagian dari pemenang dengan mengusung calon yang potensial unggul tadi. Nah, dalam konteks ini, Caca, kalau kita lihat di Jawa, menarik, tadi sudah diulas ya, konstelasi elektoral pasca Pileg 2024 itu kan menunjukkan fragmentasi politik yang luar biasa. Jadi pemenang Pileg yaitu PD Perjuangan itu cukup berbekal 16%. Jadi makin lama makin mengecil suara yang diperlukan hanya sekedar sebagai juara Pileg. Dan ini dalam rangkaian Pileg pasca reformasi yang paling kecil dalam sejarah. 16% sekian PD Perjuangan udah unggul sebagai pemenang. Sementara jarak dengan partai selisihnya itu kecil-kecil. Ada partai yang double digit. Oke, ditahan dulu Mas Burhan. Ya, sekarang saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, nah ini bagaimana? Kalau sempat ada yang meragukan solidnya koalisi karena di pilkada akan berhitung dengan matematika yang berbeda. Ini bagaimana dengan kuatnya solidnya kemarin di koalisi Gemoy ini seperti apa? Tentu sebetulnya ya, kalau menghadapi pilkada setiap partai politik itu kan punya hitung-hitungan sendiri, ya. Punya logika sendiri yang belum tentu sama dalam menghadapi pilpres ataupun pileg gitu ya. Nah, setiap partai politik sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya. Pertama tentu kalau kita bicara pilkada ya, kalau partai politik ingin memenangkan
pilkada itu yang pertama sekali yang harus menjadi variabel penting adalah ketokohan dari calon yang mau dicalonkan itu, ya. Figur mana yang dianggap paling populer, yang paling siap, ya siap itu ya tentu punya kapasitas, ya punya integritas, punya track record yang baik, ya baik itu di pemerintahan ataupun menjadi pejabat politik dan seterusnya. Ya. Nah yang kedua adalah karena memang syaratnya hampir sama dengan Pilpres, ya pencalonan seorang kepala daerah itu juga melalui partai politik atau gabungan partai politik. Nah ini adalah variabel kedua yang juga menentukan sejauh mana ketokohan dari orang yang kita calonkan itu punya daya terima, akseptabilitas dari partai-partai politik. Ya. Nah ini yang nanti juga akan kemudian berdampak kepada perubahan konfigurasi dari Pilpres itu, ya, karena mungkin nanti partai A yang berada dalam koalisi atau kerjasama politik tertentu di Pilpres, ya, mungkin punya calon masing-masing gitu, ya, yang kalau nanti pada akhirnya tidak ketemu komprominya, ya bisa jadi kemudian bergabung dengan partai politik yang lain. Nah, tetapi begini, pemilu atau situasi 2024 ini kan berbeda. Ini suasana yang sama sekali baru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena baru tahun ini, ya, 3 jenis pemilu itu dilaksanakan dalam waktu bersamaan dan berdekatan. Ya. Pileg dan pilpresnya hari yang sama, beberapa bulan kemudian pilkada. Jadi sebenarnya chemistry, ya, kedekatan dari partai-partai politik yang mengusung atau bersama di pilpres, itu pasti startnya, ya, mulai dari pembicaraan di tingkat kerjasama koalisi politik yang dibangun dalam pilpres. Makanya kenapa saya kira kan kalau pembicaraan tentang mempertahankan atau merawat koalisi yang di pilpres ini menjadi permanen itu hampir sama nih di pasangan 01, 02, 03, ya kan? Nah ini yang mungkin juga agak berbeda dengan dulu. Jadi start pertamanya tapi pasti dibicarakan dengan koalisi yang pernah terbangun di pilpres. Bahwa kemudian nanti ada perubahan itu tergantung dari situasi lokal yang tentu dinamika kepentingan aspirasinya itu juga bisa berbeda dengan kepentingan atau tidak selalu linear dengan apa yang berkembang di pilpres. Oke, ditahan dulu Bang Doli. Supaya pemirsa nggak bingung, karena ini dari tadi kan data begitu banyak dikeluarkan. Sederhananya begini deh pemirsa, jikalau memang untuk konteks pilkada yang paling penting itu adalah tokoh dan koalisi gemoy tidak akan diulang untuk konteks pilkada. Jadi sebaik fungsi dari koalisi dalam kontestasi politik, pilpres ataupun juga pilkada. Tim Horeca sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.